Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan satu kesempatan yang sangat besar bisa melaksanakan salah satu di antara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai bagian dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan ibadah salat dan alhamdulillah secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis-majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya sebagai bagian dari amal soleh yang semoga kita berharap akan memperberat timbangan kita pada yaumul mizan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, orang-orang mukmin, baik laki-laki perempuan, besar kecil, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian dari agama kita adalah tidak lepas dari perjalanan panjang dakwah dari para nabi dan para rasul. Sejak diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu terkumpul dalam sirah an-nabawiyah. Dan seorang mukmin tentunya harus memiliki salah satu kepedulian kita kepada sejarah, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mengenal sosok Nabi yang sangat agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk terbaik di muka bumi ini adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran banyak sekali para ulama yang menulis, mengumpulkan berbagai macam rujukan, dikumpulkan hanya membahas bagaimana perjalanan Nabi dari awal, dari lahir sampai kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita jadikan
bahan untuk membaca perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana beberapa bulan yang lalu telah kita sampaikan dalam bab mukadimah, ada 3 hal yang mendasar yang harus dijadikan sebagai gaya hidup sebagai seorang mukmin. Sebagaimana disampaikan oleh ulama kita, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang disebut dengan Al-Usulu As-Salasah, yaitu 3 landasan pokok bagi orang yang beriman, dan ketiga-tiganya itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Jadi seorang mukmin memiliki kewajiban yang paling pokok adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita diajarkan kepada Nabi kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, baik Rabb Allah sebagai rububiyah, Rabb sebagai ilah, ataupun kita dikenalkan dengan asma wa sifat, sehingga nanti kita akan paham betul bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang kedua adalah ma'rifatur Rasul. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi yang mengaku mencintai Nabi dan bahkan ingin mendapatkan syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi, untuk mendapatkan syafaat dari beliau, sementara kita pun tidak mengenal sosok beliau. Bagaimana beliau ketika masa kecil dilahirkan, kemudian dalam usia kecil beliau sudah menjadi yatim, bagaimana ketika diajak oleh ibundanya ke Madinah, kemudian ke Syam kembali lagi sampai meninggalnya bapaknya dalam usia 24 tahun di Madinah, dan seterusnya. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah usia 25 tahun, kemudian 40 tahun diangkat jadi nabi, bagaimana perjalanan hijrah beliau, dakwah beliau, peperangan beliau, semuanya setidaknya kita memiliki gambaran secara global, sehingga akan menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada suri tauladan. Bagaimana kita tidak mau mengambil suri tauladan dari beliau, sementara beliau adalah seorang yang paling baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatuddin. Jadi kita harus mengenal din. Dalam kajian kemarin telah kita sampaikan, din itu dibagi menjadi 2, dinullah dan dinunas. Apa itu din? Para ulama menyebutkan ad-din adalah an-nidamul hayat. Din itu adalah tatanan, pedoman kehidupan bagi seorang manusia. Kalau dinullah jelas tanpa reserve, tidak boleh dipilih, tidak boleh dipilah, semuanya pasti baik. Sementara kalau dinunas, produk-produk buatan manusia, nah itu baru dipilih, baru dipilah. Mana yang bersesuaian dengan perintah Allah, maka itu bisa kita laksanakan. Sementara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah di atas, mestinya harus kita tinggalkan. Dan salah satu di antara perjalanan sirah an-nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala dalam kitab fikih sirahnya, itu salah satu bagian yang tidak kalah penting terkait dengan hari ini, kondisi saat ini adalah terkait dengan hijrah. Maka pada kajian malam hari ini saya akan ambil satu bagian dari bab tersebut adalah tentang bab hijrah, sehingga kita akan memahami setidaknya pengertian kita terkait dengan hijrah. Karena kalimat hijrah nanti terkait dengan bulan Muharram juga, dan kebetulan saat ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Hurum, yaitu bulan Muharram, atau kalau bahasa kita orang Jawa itu bulan suro, bulan sing wingit.
bulan sing gegi risi, bulan sing medeni. Mula nek wulan Suro niku siji ora etuk mantu. Kok bisa ya sampai seperti itu ya? Nah, termasuk jenengan kalau ningali kebo dereng Bu. Mboten? Mboten pengin? Pun duwe? Mboten pengin niku napa jenenge? Letonge mboten pengin? Saestu. Nek jenengan dikeki terus kaya duitnya kersa mboten? Sing ngekeki sapa? Masalah niku nggih. Dan itu masih sangat kental sekali menjadi bagian dari kaum muslimin. Nah, tentunya masih perlu dakwah yang sangat panjang. Nah, kembali kepada maudhu, maka kajian kita pada malam hari ini akan membahas ya 3 ayat berturut-turut di dalam surat keempat surat An-Nisa terkait dengan nanti perkara hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la tahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura wa man yuhajjir fi sabilillahi tajdi fil ardi muraghaman katsiran was'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma tudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Surat An-Nisa ayat 98 sampai 100. Ilal mustad'afina, kecuali mereka yang mustad'afin, orang yang lemah, orang yang tertindas. Di mana? Di Mekah. Minar rijali, dari orang-orang laki-laki, wan nisa'i, dan kaum wanita yang lemah, wal wildan, dan anak-anak yang memang mereka tidak mampu dan tidak memiliki daya untuk berhijrah. La yastati'una hilatan wa la tahtaduna sabila, ya. Dan mereka tidak mengerti, tidak tahu jalan kemana untuk berhijrah. Faulaika, ya, maka mereka itulah asallahu, ya, ayyaqwa anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memaafkan mereka. Siapa? Yaitu ar-rijal wan nisa wal wildan, laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama sebelum kota Madinah. Disebut Madinah karena setelah hijrahnya Nabi. Jadi Yasrib itu nama dari Madinah sekarang. Nah, kemudian faulaika, mereka itulah, yaitu mereka tadi, ya, kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang memang dia memang sangat lemah, mustad'afin, tertindas, lagi lemah, dan tidak ada biaya untuk berhijrah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan mereka memaafkannya. Wa kana Allahu ghafuran ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha pengampun bagi mereka yang tidak berhijrah. Nah, baru di ayat yang ketiga ke 100 ini yang menjadi topik inti dari apa yang kita kaji pada malam hari. Wa may yuhajjir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah, yaitu fi sabilillah, jadi hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau nanti kita bahas di dalam kitab Hadis Arba'in yang pertama, bab niat, atau nanti kita membahas di kitab Riyadhus Shalihin juga di bab pertama, ya, yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di bab pertama, bab niat, itu memang ada 2 jenis hijrah. Hijrah karena ilallahi wa rasulihi, atau hijrah karena keinginan mereka, ya, termasuk kisahnya Abul Qais yang mereka ikut hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ternyata memang hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Karena apa? Ternyata pengen golek bojo.
Karena apa? Karena di rombongan hijrahnya Nabi ini ada seorang wanita Mekah yang paling cantik. Bahasa kita tuh diincer ya, wis diincer. Jadi sampai di Madinah, akhirnya ya di Yatsrib, maka dia ketemu dan takdirnya Allah memang dinikahi. Ketika kasus itu diceritakan kepada Rasulullah, maka ya mahajaro ilaihi, kamu hijrahnya karena wanita, ya itu wanita. Tapi kalau hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, maka ajruhu indallah, maka itulah baru dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat keempat, surat An-Nisa ini ya, ini mempertegas dari ayat yang ke-98 dan 99 ya. Wa may yuhajjir fi sabilillah ya. Dan barang siapa yang berhijrah ya, orang berhijrah namanya muhajir ya. Muhajir itu orang yang berhijrah. Nanti kalau kita bicara lebih luas dalam konteks sejarah ini nanti, maka di kalangan para sahabat Rasulullah itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok muhajir. Nah, ini yang semuanya hampir rata-rata mustad'afin fil ardi. Mereka sangat lemah, sangat miskin di dunia dan dimiskinkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kenapa? Karena mereka ketika berhijrah itu tidak boleh bawa apa-apa, tidak boleh bawa perlengkapan, tidak boleh bawa bekal. Bahasanya lunglit, balung karo kulit. Sebagaimana kisahnya seorang tokoh pemuda sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemuda yang sangat tampan, pemuda yang kaya raya, saudagar besar di Mekah. Tapi karena terpanggil untuk berjuang bersama Rasulullah SAW, maka dia ketika membawa sebagian harta ya, di perbatasan ya, itu akhirnya mereka dicegat oleh rombongan orang Quraisy. Bosone bondo apa nyawa. Nek awak dhewe pripun, Pak? Ya, berat sekali. Maka hijrah itu amalan yang tertinggi, berat sekali, meninggalkan sesuatu yang kita senangi. Perusahaannya ditinggalkan, sawah ladangnya ditinggalkan, hanya untuk mencari sesuatu yang diridhai Allah. Itu kalau bahasa kita materialistis, ngapain ikut hijrah? Orang itu apa? Malah hartanya hilang semuanya. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu ini karena tekadnya sudah bulat ingin bersama Nabi ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat terkait dengan hijrahnya yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi ya. Ia tinggalkan semuanya ya, ketika sudah dibujuki tokoh-tokoh Quraisy, kowe ngopo rasah melu-melu hijrah, balik wae, kamu nanti selamat. Akhirnya hartanya ia tinggalkan, semuanya tinggalkan. Akhirnya dia berjalan sendiri mengikuti hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sahabat pertama disebut muhajir karena mereka berpindah dari Mekah ke Yatsrib, maka disebut dengan sahabat muhajir. Termasuk diantaranya ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada sahabat yang memang mereka berlapang dada menerima apa adanya, dipersaudarakan Rasulullah, namanya sahabat Ansor. Nah, maka ketika disebut dengan sahabat Ansor adalah sahabat dari kalangan Nabi, mereka yang hidup di Yatsrib atau yang hidup di Madinah. Dan kedua-duanya itu akhirnya dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah ya. Niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini adalah apa? Yaitu tempat hijrah yang muragaman katsiran wasa'ah, tempat yang sangat luas ya. Jadi masih terbuka lahan-lahan untuk berhijrah. Wa may yakhrud min baitihi ya. Dan barang siapa yakhruj min baitihi, di kalangan para sahabat yang keluar dari rumahnya karena apa? Karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ya kan, itu muhajirun fi sabilillahi wa rasulih. Jadi mereka berhijrahnya ini memang betul-betul karena mengharapkan pahala dari Allah dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian tsumma tudrikuhul maut, ketika mereka berhijrah belum sampai pada tempatnya. Nanti kalau kita perluas perspektif kita terkait dengan summaridul maut, ketika dia berhijrah sebelum sampai waktunya, termasuk kalau dalam tarik ke konteks kekinian, mungkin ketika mereka menuntut ilmu, sedang belajar, kemudian di tengah perjalanan mereka sampai mendapatkan musibah kematian. Maka faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Allah Maha Pengampun bagi mereka yang memang tidak sempat hijrah, tidak mampu berhijrah. Karena apa? Mereka mustad'afina fil ardi, karena mereka sudah miskin, tidak punya apa-apa. Karena di Madinah, di Mekah mereka diblokade dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka topik dari pembahasan ini maka akan kita kaitkan dengan spesifiknya kita bahas tentang makna hijrah ya. Karena nanti akan terkait dengan bulan Muharram, sehingga kita nanti akan tahu bagaimana sejarahnya hijrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka oleh para ahli bahasa ya, kata hijrah itu memang diambil dari akar kata ya, dari hajara ya, yahjuru ya, kemudian hajran ya, kemudian menjadi wa mahjaran wa muhajirah ya, itu dari perpindahan dari akar kata hajara. Apa maknanya ya, maknanya adalah hijrah dalam pengertian ini adalah secara bahasa, secara lughah adalah keluar dari suatu negeri atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Maka oleh para ulama nanti akan dirinci hijrah tersebut ada dua pengertian. Yang pertama adalah hijrah yang terkait dengan lahiriah atau badani. Yang kedua adalah hijrah ruhani atau nafsi ya. Maka pengertian yang pertama terkait hijrah dengan dohiri atau yang lahiri ya, yang lahir ya, itu kita mengambil salah satu pendapat dari salah seorang ulama di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Al-Hulaimi Al-Hassimi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan terkait dengan makna hijrah adalah berpindah dari kekufuran ya, kepada keimanan. Nah, ini jadi secara dohiri ya, jadi mereka yang berpindah dari kekufuran kepada keimanan. Dan alhamdulillah sekarang tidak sedikit, banyak sekali komunitas-komunitas ya, di kalangan kaum muslimin yang menyebutkan dengan kalimat hijrah. Contohnya di kalangan preman yang sudah insaf, Bapak sekalian, mereka sekarang hijrah. Nyun sewu nggih, saya juga punya banyak teman yang dari kalangan preman itu badannya itu penuh banyak dengan tato. Maka ada komunitas bagaimana supaya menghilangkan tato. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Nah, maka definisi hijrah secara lahiriah yang disebutkan oleh Abu Abdillah Al-Hulaimi Al-Syafi'i itu ada dua pengertian, yaitu dari kufrun ilal mu'min, dari sesuatu yang kufur kepada yang mukmin. Kemudian pengertian yang kedua kata beliau adalah berpindahnya dari perbuatan perbuatan yang buruk, yang jahat kepada sesuatu yang baik. Itu namanya hijrah badani atau hijrah lahiriah. Contohnya siapa? Contohnya sahabat di kalangan
muhajir, orang-orang Mekah, yaitu Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dulu ini orangnya dia dari kalangan musyrik. Tapi bagaimana ketika beliau ya berhijrah menjadi pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca sejarahnya pasti kita akan bisa meneteskan air mata. Bagaimana beliau itu ketika dari orang yang baik di kalangan Mekah, kemudian beliau mengikuti ajarannya Nabi ketika di Mekah, maka beliau mendapatkan istilahnya bullying ataupun perlakuan yang luar biasa. Maka sampai beliau itu oleh orang-orang Quraisy dicincang dan bahkan mayatnya itu sampai ya mengerikan sekali. Nah, jadi dalam konteks ini yang namanya Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ini beliau sampai meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tetapi dia masih menggenggam yang namanya keimanan, maka dia disebutkan fahuwa fil jannah. Ya. Jadi masuknya surganya Khubayb bin Adi itu tidak main-main, yaitu mempertaruhkan nyawanya demi keimanan. Nah, kisah-kisah ini harus kita ceritakan. Kenapa? Sebagai motivasi kita semuanya bahwa orang-orang soleh dahulu itu cobanya sangat berat sekali. Ya. Kalau kita bandingkan dengan cobaan kita hari ini mungkin sangat jauh. Maka coba kita lihat di surat Al-Ankabut ya. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Al-Ankabut surat yang ayat yang kedua. Ahasiban nasu, apakah manusia kalian mengira akan dimasukkan ke surga, wahum la yuftanun, sementara belum datang kepada kalian yaitu yuftanun, yaitu fitnah, ujian. Dan ujian yang diterima oleh para sahabat ridwanullah alaihim betul-betul akan menguras ya, tinta, akan menguras air mata dan akan menguras segala perasaan kita, karena memang demikian dahsyatnya cobaan kepada mereka. Termasuk tadi Khubayb bin Adi. Bagaimana hijrahnya seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Bagaimana hijrahnya yang namanya sahabat Bilal bin Rabah, diseret di padang pasir di sesuatu yang sangat panas hanya untuk mempertahankan keimanannya. Nah, sementara kita, mohon maaf ya, apa ujian yang terberat kepada kita? Menuntut ilmu berat gak? Berat gak, Bu? Ngaji ngeten iki abot napa abot? Endeng nek jenengan. Seperti kajian ngeten iki diumumke kei snack kurang siji Bu, syukur disangoni, insyaallah nanti kebak. Saya yakin begitu, nggih. Mung kurang siji sangune. Nek disangoni iki durung teko, tambahi meneh sangune. Itulah satu fakta, nggih. Jadi kalau hari ini kalau kita mau mengatakan wah malas berilmu, di mana-mana sudah diadakan berbagai macam kajian ilmu, tinggal milih, ya kan? Tapi kalau masih beralasan lagi, ya semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka itu definisi hijrah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Khulaini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu yang pertama dari kekufuran kepada keimanan. Contohnya tadi Khubayb bin Adi. Kemudian saya jelaskan tadi ada Ammar bin Yasir, sampai keluarganya terbantai semuanya, sampai dikatakan oleh Rasulullah, sabron ya ahlu Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Kenapa? Tidak bisa dibayangkan beliau mempertahankan keimanannya, beriman kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tarik pada konteks hari ini, maka ujian kita kalau kita lihat jauh lebih mudah daripada
para sahabat yang merintis jalannya di antara pintu-pintu hidayah, sehingga tidak ada alasan kita untuk mencari alasan, untuk mencari alibi ya, terkait dengan hal tersebut. Nah kemudian yang kedua, kata beliau hijrah dalam arti dhahiri atau lahiriah adalah mereka yang berpindah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik menuju kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini jauh lebih mudah. Nah kemudian definisi yang kedua makna hijrah yang terkait dengan dhahiri atau lahiriah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar kita ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga menjelaskan pengertian hijrah dalam pengertian dhahiri, dalam pengertian lahiriah tadi ya. Maka beliau menjelaskan adalah meninggalkan ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini juga termasuk pengertian daripada hijrah ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya ini banyak sekali ya, termasuk meninggalkan dari yang haram itu. Contohnya mungkin salah satu komunitas itu suka minum khamr, ada enggak? Maka berhijrahnya adalah meninggalkan dari hal tersebut. Nah ini termasuk bagian dari pengertian hijrah. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ya, pengertian hijrah dalam pengertian rohani atau spiritual ya, saya ambilkan dari berbagai pendapat di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ya. Yang pertama adalah dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu ya, sahabat Amr bin Ash. Beliau menjelaskan terkait dengan makna hijrah secara rohani adalah mengambil dari hadis dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-mu'minu man aminatun nasu ala amwalihim wa anfusihim, wal muhajiru man hajaral khataya wal dunub. Rawahul Bukhari. Maka pengertian hijrah sebagaimana pengertian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-mu'minu, yaitu seorang mukmin, man amaniyatun nas, yang mereka adalah orang-orang ya, yang selamat dari apa? Ala amwalihim wa anfusihim ya, dari gangguan ya, lesanya terkait hartanya dan apa? Anfusihim, dan jiwanya ya. Ini yang pertama. Jadi seorang mukmin dia menjelaskan yang baik itu adalah mereka yang selamat dari ucapan dan perbuatan orang lain. Berarti terhindar dari berbagai macam fitnah. Dan biasanya kita lebih suka menebar itu gitu. Termasuk nyun sewu ya, dalam konteks kekinian mari kita bersama-sama untuk belajar bijak menggunakan media sosial, sehingga tidak sosial lagi Bapak Ibu sekalian. Pertama, hati-hati. Kadangkala kita ketika mendengarkan atau mendapat sesuatu ilmu yang baru yang belum kita ketahui dari mana sumbernya, bisa nggak kita tahan dulu? Ya biasanya kita itu langsung di-share. Termasuk berita-berita hari ini yang terkait dengan kaum mukminin, itu hampir semua kita dapatkan itu kebanyakan itu banyak yang negatif thinkingnya. Kebanyakan itu kalau tidak menghina, bullying, memfitnah, mencaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti dengan WA kita di grup-grup kita mendapatkan dosa jariah dari tangan kita. Ini bahaya sekali.
Nah, kembali kepada maudhu, kepada tema kita, ya. Maka pengertian hijrah yang disampaikan oleh sahabat, ya, Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, maka al-muhajir, maka orang-orang yang berhijrah itu adalah man hajaral khata wal dhunub. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang khata, perbuatan salah dan dosa, dan ini harus kita tinggalkan, khata dan dunub, perbuatan dosa. Maka kalau kita rinci Bapak sekalian, sebagian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita kembangkan dalam pembahasan ini terkait dengan dunub, dosa kita, itu dalam jiwa diri kita Bapak sekalian ada 17 potensi dosa besar yang ada pada kita, ya. Ada 17 dosa besar. Itu nanti kalau kita bahas panjang sekali, bisa lewat tangan, lewat kemudian mulut, hati, kemudian lewat seluruh anggota badan. Itu bisa sekali, mulai dari kekufuran, tidak mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga bagian dari dosa besar. Mungkin dari lisan kita banyak berkata dusta, wa qaula zur, kemudian apa? Al-yamin, sumpah palsu. Banyak sekali dari lisan kita, dari perbuatan kita apa? Termasuk al-firaru minaz zahfi, lari dari tanggung jawab dari pertempuran. Kemudian apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang paling berat adalah di antara al-farji, yaitu kemaluan. Nah, jadi banyak sekali potensi dosa. Nah, kita kalau bisa meninggalkan dalam pengertian Amr bin As ini, yaitu al-muhajir man hajara khataya wa dhunub, yaitu meninggalkan sesuatu yang dosa dan maksiat. Itu luar biasa, ya. Sementara dalam pengertian yang lain, ya, maka ayul hijratu fi afdal, ada sebuah diskusi dari sahabat kepada Rasulullah SAW, apa ya Rasulullah hijrah yang paling afdal, yang paling utama? Maka kata beliau, qala man hajara ma haramallah, ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit sekilas tentang mana hijrah. Nah, kemudian kenapa syarat hijrah ini Allah jadikan sebagai salah satu syariat, salah satu bagian dari model agama kita? Kita ingat bahwa sejarah perjalanan hijrah Bapak sekalian itu sepanjang perjalanan dakwah para nabi dan para rasul. Jadi perjalanannya cukup panjang, Pak. Nah, maka kita akan sedikit saya gambarkan beberapa contoh hijrahnya di kalangan para nabi dan al-anbiya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita akan mengenal sosok Nabi Nuh, ya. Bagaimana beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala otoritas yang sangat panjang. Dalam berbagai macam sejarah disebutkan beliau berdakwah sekitar 950 tahun kepada umatnya. 950 tahun itu, ya, berapa banyak umat yang mengikuti beliau? Tidak banyak, kan? Nah, maka kalau kita tarik hari ini, kita dakwah, mengajak orang lain mengikuti Goal City, rata-rata mutum apa mutum? Mutum. Jak pengajian yang aliran jamaah, ya kan? Sekarapmu, gitu ya. Maka bagaimana cara ngajaknya? Ya, cara ngajaknya itu gini aja, Pak. Sekali-kali dijak piknik refreshing. Kemana? Ke Jogokarian. Pernah ke Jogokarian dereng? Nah, masjidnya dereng. Sekali-kali ke sana, Pak. Alhamdulillah dulu dibimbing. Itu kami mobilisasi. Jadi nek ngandani awake dhewe niku kadang-kala nyun sewu nggih agak mentah. Tapi kalau kita datang ke mereka, kita datang ke sana, biar mereka yang bercerita bagaimana ketika
Masjid Jogokaryan di awal-awal tahun 60-an sampai sekarang menjadi rujukan nasional bagaimana manajemen masjidnya, bagaimana Ustadz Jazir SIP dan teman-teman termasuk Ustadz Salim Filah. Ya, monggo sekali undangan ya. Besok hari Ahad itu beliau ada tabligh kabar di Blimbing, ya Persatuan Masjid di Pondok Wahdatul Quran ya, Ustadz Salim Afilah, dai nasional ya. Nanti monggo silakan hadir jam 7 Pak. Jadi Karanghijau. Kebetulan saya sebagai panitia salah satunya ya. Monggo silakan nanti bisa hadir untuk mendengarkan tausiah beliau Ustadz Salim Afilah. Ya, salah satu dai nasional dan dai muda yang produktif dalam menulis karya-karya ya lewat Proju medianya ya. Sedikit keluar konteks kalau saya berkata ini, bagaimana ketika kita berdakwah kepada mereka, kadang-kala kita mutung ya. Sudah seberapa jauh kita berdakwah ternyata sing dijak ya gur sidik banget. Kadang-kala kita mutung, manusiawi. Ya, manusiawi. Maka alhamdulillah dulu ketika saya ajak ke Jogokaryan itu satu kelurahan bagus sekalian itu saya 10 bis Pak. Sekitar 430. Ya, itu sudah hampir seperberapanya penduduk Blimbing. Tak ajak ke sana semuanya. Kemudian setelah selesai kita ajak ke outbound. Jadi ada outbound yang sifatnya nanti edukasi. Alhamdulillah setelah itu perkembangan masjidnya luar biasa. Sehingga apa? Mereka dijelaskan tentang manajemen masjid. Nah, sedikit menyuplik tentang Jogokaryan itu. Bagaimana perintis-perintis beliau ketika di sekitar beliau masjid-masjid itu memang masih sangat awam sekali, bahasa kita itu masih abangan. Jadi ketika adzan banter ngeten iki jane do krungu nggih. Nek senten masjid bisa dihitung dengan jari. Akhirnya mereka punya kreativitas dalam berdakwah. Setelah itu apa Pak? Langsung saja diundangi Pak. Jadi diundangi by name, by address. Apa undangannya? Sholat jamaah ke masjid. Diprotes sama warga Pak. Kaya arep duwe gawe. Pun dicukupi dereng tapi iki Pak. Dereng ya. Mangco birak panitan diuyo-uyo. Yo berpengajian kok dadak sholat dadak diundangi. Ketika dikasih adzan ya terdengar di mana-mana. Ya insya Allah ya hadir cuma ya itu saja. Tapi ketika dikasih undangan by name diprotes lagi, gur sholatnya diundangi. Akhirnya pakai cara yang ketiga, diadakan apa? Subuh berkah nganggo soto. Akhirnya banyak teko Pak. Rangkaian motivasi golek soto sik apa-apa. Tapi akhirnya lambat laun ya dengan izin Allah akhirnya luar biasa. Dan bahkan mereka sudah punya aset hotelnya kan, itu untuk membiayai pembiayaan di masjid tersebut. Artinya ada wakaf produktif. Nah, kita kembali kepada konteks yang pembahasan utama bahwa Nabi Nuh itu berdakwah itu 990 tahun, waktu yang tidak sedikit. Cuma berapa yang ikut dakwah beliau? Para ahli sejarah berbeda pendapat terkait dengan berapa orang, ada yang 100, ada yang sekian. Maka mereka yang ikut dakwah beliau karena beliau sudah mentok kesabarannya. Jadi Bapak sekalian, para nabi dahulu ini dakwah yang duwe batas kesabaran. Maka ketika habis kesabarannya, dia sudah minta kepada Allah turunkan azab. 950 tahun. Maka hanya beberapa gelintir, maka akhirnya beliau membuat namanya Bahtera. Akhirnya mendarat di Bukit Jundi. Sebagian sejarah menyebutkan Bukit Jundi itu adanya di wilayah India. Maka itulah sejarah pertama hijrah zaman Nabi Nuh. Kemudian kita lihat lagi bagaimana hijrahnya Nabiullah Ibrahim Al-Khalilullah alaihissalam. Ya, itu ketika beliau dakwah kepada kaumnya Pak, itu juga berat. Bahkan yang menjadi musuh utama adalah bapaknya Azar. Itu permainan logika, permainan mantiknya luar biasa Pak. Bagaimana mereka itu dengan berbagai macam peribadatan yang sangat masih konservatif, yaitu mereka masih meyakini bahwa patung-patung itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka di zaman itulah mereka memang ahli dalam membuat patung Pak. Sehingga patung yang ia pahat
yang terbaik, akhirnya ia jadikan sarana berwasilah untuk bermunajat. Dan ini ditentang oleh Nabi Ibrahim sampai dia berhijrah dari Babilonia juga ke negeri Syam. Kemudian bagaimana sejarah berikutnya, yaitu Nabi Hud alaihissalatu wassalam, ya, ketika beliau berdakwah khusus kepada kaum Ad, ya. Nanti jangan kalau bahasa sejarah ini silakan beli bukunya Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaidan, salah seorang ulama pakar sejarah dari Damaskus, dari Suriah. Beliau mengajar di Madinah, ya. Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaidan. Bukunya tebal sekali Pak, itu ada sekitar 1000 sekian halaman. Lan mau saya wegah. Ya, apa nek awake dhewe niki ora doyan maca. Ya, nenek nyekel HP betah. Nenek maca setengah jam tak jamin. Berat memang membaca itu berat, karena membaca itu energinya besar. Energinya besar. Berdakwah kepada kaum Ad. Kemudian juga Nabi Soleh, ya. Allah utus kepada satu kaum namanya kaum Samud. Orang-orang hebat Pak, sains dan teknologinya pada waktu itu sudah di atas rata-rata. Bagaimana mereka mampu mengukir yang namanya bukit-bukit dijadikan homestay, ya, tempat pariwisata yang indah pada waktu itu, dipahat diukir dengan indahnya. Kira-kira Masjid Goli tadi kalah loh Pak. Kita bisa bayangkan terus dhuwure sepiro Pak, di tepi-tepi pantai itu dipahat. Akhirnya mereka membanggakan sains dan teknologinya. Akhirnya setelah bangga karyanya, akhirnya ya itu kembali lagi dia menyembah karyanya tadi, ya kan? Jadi nanti kepada kematerian. Dan dampak dari semuanya nanti Allah akan binasakan. Jadi plus minusnya Rasul sebelumnya Nabi Muhammad itu ketika berdakwah, ya, berhijrah, itu hijrah itu puncak dakwahnya ketika masyarakat yang menentang dan sampai mudaratnya nyawa, itu berdoa kepada Allah supaya apa? Umatnya dibinasakan. Kemudian kita lihat saudara Nabi Ibrahim, siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu berdakwah, ya, wilayahnya namanya wilayah Sodom, juga di sekitar Babilonia, di dekat Madian, ya. Maka sekarang dikenal istilah dengan kalimat Sodomi. Kenapa? Berarti Nabi Lut ini berdakwah juga cukup berat. Karena apa? Kaumnya berperilaku seks menyimpang. Dan alhamdulillah nang Jakarta ora sido, nek sido ya saya khawatir gempa 2 kali tadi mungkin bisa kali ya Allah menegur kita. Ini kadang durang rasa, ya kan? Itu bagian dari teguran Allah kepada kita. Bagaimana nanti kaum LGBT itu sudah menguasai, wah gila nih Pak. Dan kalau kita membiarkan atatuna fahisyah, mereka sudah menempatkan, menyalurkan sahabatnya fahisyah, sesuatu yang buruk dan bukan pada tempatnya. Yang namanya hewan saja itu masih punya adab loh Pak. Jenengan mang teliti sing jenenge pitik jago niki urung tahu nek ketemu jago mesti tarung. Nek ora tarung berarti jagone duwe kelah. Tapi manusia ada yang bangga. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wong sing kaya ngono kuwi ulaika kal an'am bal hum adol. Wong kaya ngono kuwi kedudukane lebih rendah daripada hewan. Nah, kita disuruh meneliti hewan. Peneliti hewan dereng, Bu. Berarti disuruh ngerti sesuk masa jak nang juruk. Dadi piknike model gaya baru, pengajian nang juruk. Dudoke kewan satu persatu. Jadi ada nilai edukasinya. Terkenal dengan negeri Sodom, beliau akhirnya tidak mampu berhijrah, maka sampai Allah berikan azab. Termasuk hari ini kita kemarin yang dilecehkan oleh orang-orang yang memang ingin mencoba bagaimana yang namanya anjing, Pak. Anjing loh ya, biayanya 200
juta. Nggo bangun masjid iki sak wis dadi. Yakin saya. Ya. Kemarin nggih viral ya. Kita naudzubillah min dzalik ya. Hah? Enggak tahu. Ya, saya juga enggak tahu juga. Jadi ada pernikahan yang namanya anjing dengan menggunakan tradisi Jawa di Jakarta. Baru-baru saja. Biayanya 200 juta. Diagemi, diseragami, nganggo acara, nganggo macem-macem koyok wong antenan tenan. Yo nganggo pambiwara, yo nganggo pasrah, nganggo tandha terima, nganggo atur pambagyo harja. Iki wae gendeng kabeh apa ora? Hah? Betul-betul ngantene kalep niku. Ngeri, Pak. Ini kita nggak fitnah loh ya, kenyataan itu. Silakan nanti dilihat, masih hangat beritanya itu, belum lama ini kan. Ya kan? Ini ya kan. Maka betul kata para ulama dahulu ya. Sekarang niku pengen terkenal Pak, ora usah susah-susah. Cukup dengan sesuatu sing kira nyeleneh, jenengan akan terkenal. Wes. Maka kata para ulama dalam sebuah syairnya, bul zam-zam fakturab. Kencingono air zam-zam, kowe engko bakal terkenal. Betul enggak? Terkenal betul, jenengan saat ini sing wani ibadah haji ngencingi zam-zam, terkenal betul. Ini terkenal dalam pengertian yang buruk. Itu bahasanya sangat halus dan dalam sekali ya, bahasa syair itu. Bul zam-zam fakturab, kencingilah air zam-zam, pasti kamu akan terkenal. Saya ngencingi air zam-zam mesti wonge jelas itu Pak. Ngeri Pak. Saya kadang-kadang buka di berbagai macam Instagram dan sebagainya nggih. Itu nek konten-konten sing kira-kira itu followernya sampai puluhan ribu loh nggih. Jenengan cek aja followernya, pengikutnya itu ya. Tapi kalau jenengan ada konten-konten orang yang hafid Quran, ceramahnya bagus, rata-rata mung 1000, kadang-kadang malah sithik, kadang-kadang malah gedhe sekilas. Ada metodologi baca Quran bagus, orangnya segagas. Inilah akhir zaman. Makanya kalau ingin terkenal ya tadi kata syair Arab itu ya kencingil, artinya apa? Terkenal lo neng sesuatu yang tidak benar, cepet terkenal nanti. Tapi dalam pengertian yang tidak baik. Nah, jamaah sekalian, maka banyak sekali kisah-kisah hijrahnya para nabi kita sampaikan supaya kita paham. Kemudian tadi saya sampaikan Nabi Lut ya, karena wakilnya memang berhadapan dengan kaumnya yang berperilaku seks menyimpang, ya, seks menyimpang. Ya. Dan itu juga ada di Romawi ya, itu di dekat negeri, di dekat Pompei, namanya Pompei Pak. Itu juga ada perilaku yang menyimpang. Maka Allah turunkan azab. Sampai sekarang bukti-buktinya masih Allah simpan. Ya, di sana ada perilaku laki-laki, perempuan itu seperti itu. Artinya mereka dimatikan Allah dalam kondisi seperti itu. Dan itu sebagai bukti nanti supaya Pak menjadi pelajaran orang-orang yang hidup setelahnya. Ya. Karena kita afalat takilun, kita diberikan akal itu untuk berpikir seperti itu. Allah turunkan azab. Kemudian juga dari putra-putra Nabi Yakub, ya, yang ke-10 itu ya, ada Bunyamin, termasuk ada juga Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Ya, ketika bagaimana dia berdakwah, akhirnya hijrah ke Mesir. Ada Nabi Syuaib ketika berdakwah di Madian, itu juga mengalami gadok dari bahasa ini, mereka hijrah. Demikian juga pengikutnya Nabi Nabi Isa bin Maryam, ya, itu juga begitu ketika berdakwah, ya, ketika Allah angkat, ya, karena Nabi Isa itu tidak diwafatkan oleh sekalian, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah nanti di Menara Baydha. Ya, mana Menara Baydha? Yaitu masjid di Damaskus di Suriah. Dan nanti dia akan menjadi pengikutnya Rasulullah dari jalur Hasan. Nanti yang menjadi Imam Mahdi. Itu sejarah di akhir zaman. Silakan nanti dibaca ya sejarah akhir zaman. Ya, nanti kalau lebih jelasnya kajiannya sama beliau Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani. Ya, itu beliau spesifiknya di kajian akhir zaman. Nah, kemudian
bagaimana pengikutnya Nabi Isa ini ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada dalam sejarah itu sekitar 7 sampai 12 orang. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat As-Saff di ayat yang terakhir itu disebut dengan kaum Al-Hawariyun. Pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Itu sampai bertauhid kepada Allah, sampai dia berdakwah akhirnya terusir, maka dia mengungsikan diri di namanya goa, maka diabadikan dalam surat Al-Kahfi, maka disebut dengan kisah Ashabul Kahfi. Nanti dibaca Pak. Ashabul Kahfi itu adalah pengikutnya setianya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nanti ketika dia tertidur sampai 309 tahun, ya, subhanallah, ya, terdeteksi ketika apa? Ketika mereka dibangun oleh Allah, ingin belanja ya Pak, duitnya wis ora payu. Nanti silakan dilacak di Ashabul Kahfi di surat Kahfi. Ya, itu luar biasa. Dan terakhir sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya hijrah karena mempertahankan iman dan akidah. Bapak sekalian, sebagai penutup bahwa kenapa kita bahas hijrah ini, karena memang momennya sangat tepat. Karena hari ini kita di bulan pertama di kalender Islam, yaitu bulan Muharram, ya, tahun 1445. Nah, penanggalan hijriah ini berangkat dari ketika ya sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah salah satu sahabat yang memang cakap dalam administrasi, Pak. Cakap dalam administrasi dan cakap dalam ilmu tulis menulis. Jadi peradaban-peradaban terkait dengan tulis menulis itu sebenarnya Islam yang mengawali. Eropa pada waktu itu masih belum jauh tertinggal, sehingga mereka mengadopsi dari berbagai macam ilmu yang ada di Islam. Itu sejarah dan fakta. Tetapi banyak diputar-balikan oleh para orientalis. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini ketika diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika menulis surat ke berbagai macam wilayah-wilayah kekhalifahannya, ini ketika itu sampai tertumpang tindih, Pak, iki surate sing dhisik sing kerindi gitu loh ya. Jadi tidak ada penanggalan, maka akhirnya mereka bermusyawarah iki menentukan tahun bagaimana sesuatu piye. Akhirnya berkumpul para sahabat. Pertama dia mengusulkan menggunakan tahun kelahiran Nabi, yaitu menggunakan kalender tahun gajah. Ditentang para sahabat. Kita menggunakan awalnya dengan menggunakan tahun kelahiran Nabi. Berarti bulan apa itu? Rabiul Awal. Akhirnya tidak disepakati. Atau kematian Rasulullah juga tidak disepakati. Maka ada salah satu sahabat yang mengusulkan, tidak disebutkan siapa namanya, yaitu bagaimana kalau kita menggunakan hijrahnya Nabi sebagai awal tahun. Nah, muncullah itu baru hijriah, Pak. Tahun berapa? Tahun ke-17 Hijriah, Pak. Maka pada tahun ke-7 kenabian, ya, tahun ke-7 kenabian itu Rasulullah baru berhijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Ya, ketika di Mekah para sahabat sudah di pressing, ditekan, ya, baik harta jiwa diteror sampai diboikot di Mekah. Maka hijrah yang pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tahun ke-7 kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Bahasa kita sekarang itu adalah minta suaka perlindungan, suaka politik. Dan di sana ada Raja Najasyi, ada raja yang memang melindungi. Jadi kalau orang yang berhijrah pergi imigrasi ke seperti itu akan dilindungi oleh mereka yang dilindungi. Ya, sehingga sahabat yang pertama hijrah itu dilindungi. Kemudian ada tekanan lagi dari orang-orang Mekah terkait dengan perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kenapa? Semakin hari semakin banyak yang mengikuti Nabi, sementara mereka yang mengikuti agama milah nenek moyang mereka itu semakin berkurang, sehingga eksistensi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan mereka akan terdegradasi, akhirnya tidak punya pamor, sehingga bagaimanapun mereka berbagai macam cara harta benda ia keluarkan untuk menghadang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu
tekanannya luar biasa, maka kemudian Rasul mengutus hijrah yang kedua juga lagi-lagi ke Habasyah, ke Ethiopia, dipimpin oleh paman beliau namanya Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan inilah salah satu imamnya mujahid, orang yang pertama kali meninggal sebagai mujahid adalah Ja'far bin Abu Thalib, paman Nabi, pejuang hebat. Beliau terbunuh karena apa? Ya, karena konspirasinya orang-orang Quraisy, karena sangat bencinya kepada agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir puncaknya, akhirnya pada tahun 17 itu sebagian sahabat, akhirnya Rasulullah diperintahkan Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Yatsrib. Ya. Hanya mengajak satu orang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi di sinilah Bapak sekalian hebatnya Rasulullah ketika mau berhijrah itu sudah menyusun strategi yang luar biasa hebat. Maka oleh Syekh Ahmad Khan, seorang jenderal perang di Pakistan, itu sampai mengumpulkan strategi dakwahnya, hijrahnya Nabi ini menjadi model strategi dalam peperangan. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah menempatkan orang-orang terbaik dengan resiko nyawa. Bagaimana ketika sudah ada informasi datang kepada beliau bahwa malam hari itu beliau mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, para petinggi-petinggi mereka sudah dengan tatapan seperti itu. Maka disinilah peran yang namanya intelijen. Jadi ngaji ya perlu nganggo intelijen, Pak. Penting nih Pak, karena informasi itu harus kita gali. Ya, jadi jangan sampai lugu-luguan gitu ya. Penting juga itu ya. Nah, maka ketika itu ada informasi, maka Rasul sudah mengumpulkan sahabat yang terbaik. Maka ketika itu Rasulullah pada malam harinya menempatkan Ali bin Abi Thalib di kamar beliau. Resikonya nyawa, tapi beliau Rasulullah menempatkan orang-orang yang memang siap menjadi bemper, menjadi orang-orang yang menjadi barisan-barisan pertama yang menjadi backing beliau ketika berhijrah. Maka ditempatkanlah adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah keluar, maka mereka semuanya Bapak sekalian yang mengepung rumah Nabi itu akhirnya apa? Mereka tertidur. Ketika dia bangun, lihat ternyata yang ada bukan Rasulullah tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasul lolos. Setelah lolos Pak, cobanya tidak mudah. Maka beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dipercaya oleh kepercayaan Rasulullah, maka sampailah yaitu ke yang namanya Gua Sur. Maka yang sudah berhaji dan berumrah ke sana, itu akan melihat bagaimana posisi Gua Sur itu sangat sulit untuk dinaiki, batu terjal ke atas. Maka orang yang kedua yang memiliki peran sentral setelah Ali bin Abi Thalib, yang pertama Abu Bakar yang mendampingi beliau dengan suka duka, memberikan penguatan dan sebagainya, Abu Bakar As-Siddiq. Baru yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib mengganti kedudukannya ketika di tempat tidurnya, resikonya juga nyawa. Yang ketiga adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Apa? Beliau yang menyuplai logistik sampai ke Gua Sur. Padahal kondisi saat itu yang namanya Asma itu sedang hamil tua, Bapak sekalian. Hamil tua itu reposo. Tapi kita bisa menggambarkan betapa hebatnya yang namanya Asma, kekuatan fisiknya, kemudian bagaimana hebatnya beliau mensuplai makanan kepada Rasulullah dan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian peran yang keempat ditempatkan orang-orang hebat adalah putra Abu Bakar As-Siddiq yang laki namanya Ahmad bin Abu Bakar. Ahmad inilah orang yang punya jasa besar. Apa? Dua hal yang dia lakukan. Pertama, dia menggali informasi dari orang-orang Quraisy. Ahmad bin Abu Bakar. Jadi ketika informasi itu sampai kepada Rasulullah lewat Ahmad bin Abu Bakar. Yang tidak kalah hebatnya, beliau itu mampu menghapus jejak-jejak kudanya, kakinya Rasulullah dan Abu Bakar dengan apa? Digiringnya domba-domba untuk menghilangkan jejak.
jejak. Itu strategi yang paling hebat yang dimiliki oleh Rasulullah ketika berhijrah. Nah, maka jamaah sekalian, dalam konteks ini terakhir adalah sejarahnya hijrah kalender Islam itu memang diambil dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak hari itu tanggal 17 kenabian ditetapkan sebagai tahun Hijriah atas inisiatif dari sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi hijrah itu ditetapkan ketika pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ngoten nggih jamaah sekalian, khalas selesai. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak terasa 1 jam lebih sedikit. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semuanya terkait dengan As-Sirah An-Nabawiyah dalam materi kajian kita, pembahasan terkait dengan makna hijrah. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfiru lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.